Kerajaan di tengah reruntuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Adapun apa yang kamu lihat di situ, akan datang waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apa tandanya apabila itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahan tidak segera datang." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar, dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun, sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah semua lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan mereka bunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam ketabahanmu, kamu akan memperoleh hidupmu." Ketika para murid mengagumi keindahan bait Allah, Yesus malah berbicara tentang kehancurannya. Bayangkan bagaimana mengejutkannya ucapan itu bagi mereka. Tempat yang dianggap pusat spiritual, simbol kehadiran Allah, akan runtuh. Namun, justru dalam nubuatan tentang kehancuran, Yesus menyampaikan harapan yang tidak hancur. Kerajaan Allah hadir bahkan di tengah reruntuhan. Yesus tidak menjanjikan kenyamanan, tapi keteguhan. Ia tidak menjanjikan pelarian dari penderitaan, tetapi kekuatan untuk melewatinya dengan setia. Ia bahkan berkata bahwa murid-muridnya akan dikhianati, ditangkap, dibenci, dan dianiaya. Tetapi di tengah semuanya itu, Yesus berkata, "Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Kerajaan Allah bukanlah kerajaan dari marmer dan emas. Itu bukan kerajaan yang menghindar dari penderitaan, melainkan kerajaan yang menyala justru di tengah reruntuhan. Ketika dunia runtuh dan hidup kita seakan porak-poranda, iman yang bertahan adalah kesaksian paling kuat tentang siapa raja yang kita ikuti. Hari ini kita diajak bertanya, apakah kita hanya mengikut Kristus saat hidup baik-baik saja? Apakah kerajaan Allah masih kita perjuangkan ketika segalanya terasa retak dan runtuh? Apakah kita tetap memilih kasih, pengampunan, dan kejujuran saat lebih mudah menyerah atau membalas? Iman bukan hanya dibuktikan dalam kelimpahan, tapi lebih dalam penderitaan. Dan di sanalah, di tengah reruntuhan, kerajaan itu datang, diam-diam, setia, tak tergoyahkan. Pertanyaan refleksi. 1. Apa reruntuhan hidup yang sedang saya hadapi saat ini? 2. Di tengah penderitaan,
Bagaimana saya tetap memegang nilai-nilai kerajaan Allah? 3. Apa artinya bertahan dalam iman secara praktis dalam situasi saya hari-hari ini?